sukacita kita datang di hadapan Tuhan. Ya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahku. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari saudara-saudara, saya akan ajak kita untuk mulai dalam doa. Bapa dalam sorga, kami memuliakan nama-Mu pada malam hari ini bersama-sama untuk kami mendengarkan pengajaran firman-Mu lewat sekilas rahasia tabernakel. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yahya Iskandar, agar setiap hal yang Tuhan sudah taruh dalam hatinya boleh kami terima sebagai satu berkat untuk menambahkan iman kami lewat pengajaran ini. Kami berdoa untuk setiap jaringan internet di tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Amin. Silakan Om, masih mute. Baik, Pak Roy, terima kasih. Si Vera, Adon, terima kasih juga untuk pujian penyembahannya. Oke, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi kepada pelajaran kita. Ya, bentar. Sebentar. Ya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita masih ada di bab 1, pintu gerbang. Lanjutan bab 1, makna yang ketiga. Pintu gerbang mempunyai 3 lubang pintu. Ya, makna yang ketiga, pintu gerbang mempunyai 3 lubang pintu. Oke, nah, Ibu, Bapak, dan saudara, apa yang kita lihat dari makna mempunyai 3 lubang pintu itu? 3 lubang pintu pada pintu gerbang tabernakel itu menggambarkan bahwa untuk masuk ke hadirat Tuhan, kita manusia perlu melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah Tuhan orang Kristen dari kekal sampai kekal. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini pintu gerbangnya terdiri dari 3 lubang pintu, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Nah, ini
lubang pintu itu ditutup oleh tirai, ditutup oleh layar yang disulam, ya, layar yang dipintal dengan benang-benang yang berwarna-warni. Ini bisa disibak, ya, jadi bisa disibak mas. Om Yahya bisa di unmute lagi, Om. Halo, Om Yahya bisa di unmute lagi, Om. Karena tadi saya unmute dulu semua. Salam, Om. Suaranya di unmute lagi, Om. Salam, Om. Suaranya di unmute dulu, Om. Oh, baik. Sudah. Ya, sudah, ya, sudah, Om. Mohon maaf saudara-saudara. Mohon maaf. Jadi mari kita awali lagi dari awal, ya. Mulai lagi. Baik. Makna yang ketiga dari pintu gerbang mempunyai 3 lubang pintu. Apa maksudnya pintu gerbang itu mempunyai 3 lubang pintu? Nah, bentar saya perkecil dulu ininya. Ya, jadi begini. 3 lubang pintu pada pintu gerbang, ya, itu menggambarkan bahwa untuk masuk ke hadirat Tuhan, manusia perlu melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah Tuhan orang Kristen dari kekal sampai kekal. Inilah yang disebut Trinitas, Tuhan yang Esa. Jadi 3 lubang pintu itu, ini pintu gerbang terdiri dari 4 tiang, dan 4 tiang itu mempunyai 3 celah, 3 lubang pintu, dan ditutupnya oleh layar yang dari kain linen yang dipintal dengan benang biru, benang merah, dan benang ungu, ya, sehingga berwarna-warni. Nah, kain ini bisa disibak, jadi orang bisa masuk dari sini Bapa, orang juga bisa masuk dari sini Putra, orang bisa masuk dari sini. Itu lambang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke? Nah, Ibu Bapak, ini adalah Tuhan yang esa. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan 3 Tuhan, tapi ini Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, ya. Ulangan 6 ayat yang keempat mengatakan, dengarkanlah hai Israel, Yahweh Tuhan kita. Yahweh itu esa. Ya, Yahweh itu nama Tuhan kita. Tuhan kita itu esa. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Jadi Echad itu adalah satu, saudara-saudara, ya. Nah, 1 Korintus 8 ayat 4b, ya, dan bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain yang esa. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang esa, oke, ya. Nah, tadi dalam Shema Israel bisa ditambahkan, ya, kasihilah Yahweh Elohimmu gitu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, ya. Jadi itulah ungkapan yang sangat dikenal di Israel, Shema Yisrael. Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Be'ahabta et Yahweh Elohika, bekol lefafka bekol, bekol, nafseka bekol meodeka. Ya. Jadi jelas sekali Tuhan kita itu Tuhan yang esa. Namun, ya, walaupun dia adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya, dia adalah Tuhan yang esa, dia adalah Tuhan yang disebut Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Nah, inilah yang mungkin saya akan gambarkan secara jelas bagaimana Trinitas yang kita percayai. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja itu mempercayai Tuhannya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi menurut keyakinan saya, panggilan atau sebutan umum, bedakan ya, nama diri dengan sebutan umum. Sebutan umum itu contohnya saya punya sebutan umum pendeta. Saya juga punya sebutan umum bapak, ya. Saya punya sebutan umum lagi suami. Nah, itu sebutan umum, panggilan umum, ya. Untuk Tuhan, panggilan umumnya untuk Tuhan yang esa dalam bahasa Ibrani ini bagus sekali. Pakai kata apa? Pakai kata Elohim.
itu sangat baik dalam mengekspresikan Tuhan yang Trinitas ini. Sebab apa? Sebab kata tersebut, kata Elohim itu sekalipun berbentuk jamak, plural. Jadi kata Elohim itu berbentuk plural, namun dapat mengenakan kata kerja yang berbentuk singular. Coba betul nggak? Elohim itu plural. Nah ini dalam Bible Works, ya dalam Bible Works itu setiap kata bisa diklik, ketika diklik akan keluar parsingnya, analisa katanya. Contohnya di sini, Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim et ha-shamayim wa et haaretz. Dan kata Elohim di sini adalah noun common, sebutan umum, maskulin plural. Jadi plural, Elohim itu plural. Tetapi herannya dia mengenakan kata kerja dalam bentuk singular. Ini khas sekali ya. Jadi bentuk kata kerjanya adalah ini ya, bara Elohim. Bara itu kata kerjanya ya. To create. Nah, ini adalah kata kerja verb ya, call perfect, third person masculine, singular. Jadi aneh ya, kata yang plural bisa memakai kata kerja yang singular. Inilah keluar biasaannya kata Elohim. Karena itu ya, kata ini sangat bagus sekali apabila diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti dilakukan oleh KSLT ya. Ini nggak lazim pada kata-kata lainnya, hanya untuk panggilan Elohim saja ya. Kejadian 1 ayat 1. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama jenisnya, panggilan umumnya, kayak Pak Jokowi itu nama jenisnya, panggilan umumnya presiden, sebutan umumnya presiden ya. Kalau ini sebutan umumnya adalah Elohim. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Elohim. Dalam kata yang plural ini ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Tapi waktu dia bertindak bisa memakai kata kerja yang singular. Oke? Nah, selain itu, saudaraku, saya juga percaya bahwa nama diri Tuhan orang Kristen adalah Yahweh. Ini berdasarkan Yesaya 42 ayat yang ke-8. Akulah Yahweh, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku pada yang lain dan pujianku kepada patung. Kemudian dalam Keluaran 3 ayat 15 dikatakan begini. Ini dulu lah, Yesaya 42 ayat 8-nya. Ani Yahweh hu semi. Akulah Yahweh, itulah, hu itu itulah namaku. Ya, dalam New Jerusalem Bible ditulis I am Yahweh, that is my name gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat Keluaran 3 ayat 15. Orang seringkali berhenti waktu Musa bertanya kepada Tuhan dalam ayat 13, Keluaran 3 ayat 13, Tuhan siapakah namamu? Nah, kalau aku nanti ketemu orang Israel, mereka berkata, siapa namanya Tuhan yang menyuruhmu? Tuhan siapa namamu? Maka Tuhan menjawab dalam ayat 14, itu bukan namanya, itu atribut dirinya, itu sifat dirinya. Ehye, asyar, ehye. Akulah Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya dia Tuhan yang selalu mau hadir menemani umatnya. Itu Tuhan perjanjian ya. Tapi jawaban tentang namanya adanya di ayat yang ke-15. Karena ayat 15 ini bersambung dari ayat 14. Ya, Keluaran 3 ayat 15 itu bunyinya begini. Tuhan berfirman lagi. Kalau lagi itu artinya nggak berhenti di ayat 14, mesti sampai di ayat 15 ya. Lagi kepada Musa, beginilah harus kau katakan kepada Bani Israel, Yahweh, Tuhannya leluhurmu, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Dalam bahasa Ibrani-nya tertulis begini, Wayomer od Elohim el Moshe. Wayomer dan berfirmanlah, od itu lagi. Jadi nyambung dari ayat 14 ya, lagi Elohim el Moshe kepada Musa. Koh tomar el bene Yisrael, demikianlah kau katakan kepada Bani Israel, Yahweh Elohi avotekem, Yahweh Elohimnya nenek moyangmu. Avo itu bapak ya, bapak moyang, tapi kita nggak kenal istilah bapak moyang di Indonesia ya. Kenalnya nenek moyang, orang Betawi baru bilang bapak moyang ya. Elohi Abraham, Elohimnya Abraham, Elohi Yitzhak, Elohimnya Ishak, Elohi Yakub, dan Elohimnya Yakub, selahni alaihem, telah mengutus aku kepadamu.
Sesemi, itulah namaku. Leolam, untuk kekekalan. Wazeh-sikri ledor-dor, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi, ya. Itu dalam yang literal dijelaskan sekali, ya. Ya. Thus thou say unto sons of Israel, Jehovah God of your father, God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob has sent me unto you. This is my name to the age, and this is my memorial to generation. Oke, nah jadi itu adalah nama Tuhan. Ya, jadi saudaraku, berkaitan dengan Trinitas berarti Yahweh adalah nama korporatnya Tuhan orang Kristen. Dia nama Bapa, nama Putra, dan nama Roh Kudus. Sehingga sebagai Bapa, dia adalah Yahweh Ha'af. Yahweh Sang Bapa, Ha itu Sang, Sang Bapa. Sebagai Putra, dia adalah Yahweh Ha'ben. Yahweh Sang Putra, Ben itu putra, ya. Dan sebagai Roh Kudus, dia adalah Yahweh Ha-Ruah, Yahweh Sang Roh. Beginilah kira-kira penggambaran Trinitasnya, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi ini Yahweh Ha'af, Yahweh Ha-Ben, Yahweh Ha-Ruah. Jadi Tuhan kita yang satu ini adalah Yahweh namanya, ya, nama kekalnya. Tapi nanti penggambarannya sangat jelas sekali. Tuhan kita adalah, ya, Bapa. Tuhan kita adalah putra. Sorry. Tuhan kita adalah putra. Tuhan kita adalah Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu tidak sama dengan putra, ya. Putra tidak sama dengan Bapa. Bapa tidak sama dengan Roh Kudus. Oke. Nah, yang jadi persoalan adalah tadi panggilan umum. Kalau pakai kata Tuhan ini kalau bentuknya sedang singular, dia kata kerjanya singular. Tapi ketika bentuknya sedang plural, Tuhan, Lords misalnya, ya, Tuhan, maka nggak bisa dia pakai kata kerja singular. Namun dengan istilah ini, wah, ini istilah yang sangat bagus sekali. Ini panggilan umum yang sangat bagus sekali. Dengan istilah Elohim, panggilan umum Elohim, maka dia mewakili Bapa, dia mewakili Putra, dia mewakili Roh Kudus. Ini panggilan umumnya. Ini bukan namanya, ya. Ya, oke. Lalu kalau begitu namanya siapa? Nama Tuhan kita, nama dirinya. Nama dirinya adalah Yahweh. Nah, karena namanya Yahweh, maka Bapa pun menyandang nama Yahweh. Dia adalah Yahweh Sang Bapa, Yahweh Ha'af. Putra pun menyandang nama Yahweh, Yahweh Ha-Ben, Yahweh Sang Putra. Roh Kudus pun mengandung nama Yahweh, Yahweh Ha-Ruah. Dan ketiga nama ini ada di dalam Alkitab, ya. Oke. Nah, yang jadi persoalan adalah Yahweh Ha-Ben seringkali juga disebut sebagai Yahweh Ha-Davar. Ha-Davar. Davar itu adalah firman. Jadi Yahweh Sang Putra itu Yahweh Sang Firman, ya. Yahweh Ha-Davar, Sang Firman. Dan Yahweh Sang Firman itu disebut juga Yahweh Sang Juru Selamat, Yahweh Sua. Yahweh Juru Selamat, Yahweh Sua. Nah, Yahweh Sua inilah yang ketika dilahirkan, menjelma jadi manusia, dilahirkan oleh Maria, sebutannya adalah Yesua. Oke? Jadi Yahweh Sua itu adalah kependekannya adalah Yesua. Y-nya itu dari Yahweh, Sua-nya juru selamat. Nah, saudara-saudara, berarti Tuhan kita itu namanya adalah Yahweh. Di sini juga Yahweh Sua, di Yahweh Sang Bapa, di sana Yahweh Sang Ruah. Nah, inilah yang oleh kita disebut Yesus, oke, ya. Oleh saudara dan saya dalam bahasa Indonesia, Yesua itu disebut Yesus. Nah, itulah Tuhan kita, saudara-saudara. Oke, itu gambaran dari bab 3 terakhir, ya. Pintu gerbang mempunyai 3 lubang pintu, itu maknanya. Sekarang kita masuk ke bab 2, pelataran. Pelataran adalah halaman berpagar di sekeliling kemah tabernakel. Saudara lihat pelataran? Tuh, luas kan pelataran ini? Pelataran tabernakel ini cukup luas, saudara-saudaraku, ya. Lihat ya bentangannya, ini dipagari oleh pagar kain putih, oke? Nah, mari kita lihat data-datanya dulu. Data-data pelataran. Bentuknya 4 persegi panjang, berukuran 100 kali 50 hasta. Keluaran 27 ayat 18a. Panjang pelataran itu haruslah 100 hasta, lebarnya 50 hasta. Nah, gambarnya seperti ini, saudara-saudara. Panjangnya 100 hasta, lebarnya 50 hasta, ya. Oke.
bentuknya 4 persegi panjang pelataran itu. Pelataran adalah daerah yang di dalam ini, saudara-saudara ya. Bukan yang di luar sini, bukan ya. Yang di dalam pagar ini. Ini pelataran namanya. Baik, lalu berikutnya. Pagarnya terdiri dari 60 tiang. 20 di sebelah utara, 20 di sebelah selatan, 10 di sebelah barat, 10 di sebelah timur, termasuk dalam 10 yang di sebelah timur itu ada 4 tiang pintu gerbang. Ya, coba kita baca ayatnya dalam Keluaran 38 ayat 9 dan 10. Kemudian dibuatnyalah layar-layar pelataran dari linen halus yang dipintal. Untuk pelataran di sisi selatan, panjangnya 100 hasta. Tiang-tiangnya ada 20. Jadi ingat di sebelah selatan tiang-tiangnya ada berapa? 20. Dan alas tumpuannya, tumpuan tembaganya pun 20. Kaitan-kaitan dan penyambung-penyambungnya dari perak. Oke, masih kita lanjutkan ke ayat 11 supaya lengkap. Di sisi utara, panjangnya 100 hasta, tiang-tiangnya 20. Dan alas-alas tumpuannya tembaganya pun 20. Kaitan-kaitan dan penyambung-penyambungnya dari perak. Ayat 12 sekarang. Di sisi barat, panjangnya 50 hasta. Tiang-tiangnya ada berapa? 10. Kalau tadi yang panjang 100, tiang-tiangnya ada 20. Sekarang yang panjang 50, tiang-tiangnya ada 10. Ya. Dan alas-alas tumpuan tembaganya pun 10. Kaitan-kaitannya, penyambung-penyambungnya dari perak. Ayat 13-14. Di sisi timur, panjangnya 50 hasta. Tapi ini udah termasuk pintu gerbang ya. Layar-layar pada sisi gerbang yang satu adalah 15 hasta. Nah, tiang-tiangnya 3 dan alas tumpuannya pun 3. Nah, ini lucunya ya. Jadi masing-masing begini ya, coba saya ulangin. Di sebelah selatan, ini sebelah selatan yang panjangnya 100 hasta, tiangnya ada berapa? Saudara-saudara, ada 20, oke. Di sebelah utara yang panjangnya 100 hasta, tiangnya ada berapa? Ada 20. Di belakang ini di sebelah barat. Di sebelah barat. Di sebelah barat ya, tidak kelihatan. Oke. Tapi tiang-tiang panjangnya 50 hasta, tiang-tiangnya ada 10 di belakang sana, oke? Ini ada apa ya? Oke, sekarang kita lihat di sini. Yang di sebelah timur. Yang di sebelah timur, tiang-tiangnya pun ada 10 totalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa ya? Ya, kelihatannya laptop Om mungkin perlu dicas. Oh, powernya ya? Oh iya. Laptopnya perlu dicas. Oh, terima kasih. Oh, kameranya ini mungkin. Saudara-saudara bisa kamera mungkin ya, Roy, habis. Itu apa ya, Roy? Oke, mari. Coba saya ganti baterai sebentar, saudara-saudara ya. Saya ganti baterai sebentar ya, kamera. Pak Roy. Apakah bisa terdengar? Bisa, Pak. Masih ada suaranya, Pak. Roy? Kira-kira apa, Roy? Apa diganti baterai aja? Roy, semuanya terdengar jelas, Roy? Dengar, Pak. Cuma ada distract low power begitu. Power apa ya? Coba. Apa V8-nya, Om? Sambil ditolok kali. Iya, sudah nggak ada sih, Om. Sudah hilang. Sudah, Pak Yaya? Ya.
Ya, sudah hilang Om. Sekarang Pak Yayanya yang hilang. Eh, Mana Om Yahya? Sebentar saudara ya. ya, Pak Yaya lagi betulin komputernya. Yang penting masih ada, belum rapture. Ya, masih ada Pak Yaya belum diangkat. Tenang aja, Pak Yaya masih ada belum berangkat. nggak kedengeran Om. Berarti V8-nya habis baterai Om, perlu dicolok Om. Nggak kedengeran Om Yahya. Kedengaran Pak Yaya suaranya? Om, suaranya kedengeran. Apa kemungkinan V8-nya habis baterai Om? Tante aja ya. Om pakai handphone ya? Ya Roy, ya. Ya. Om, Halo. apa V8-nya habis baterai Om? Halo Roy. Kedengaran? Apa V8-nya Halo, Roy. Om? Roy. Ini sekarang udah kedengar belum? Sudah Pak, sudah Pak, sudah Pak. Yang di tempat. Cuma kurang jelas Pak. Udah. Kurang besar. Bagus. Roy. Halo. Dengar Pak Yaya? Baik. Ya, Oke, sudah Om. Ya, Pak. Mohon maaf ada gangguan. Ya, oke, mari kita lanjutkan. Pagarnya terdiri dari 60 tiang. Ya, jadi di sebelah utara dan selatan itu 20-20, di sebelah barat 10, di sebelah timur termasuk 4 tiang pintu gerbang itu juga 10. Oke. Nah, sekarang tiang-tiangnya punya alas tumpuan dari tembaga. Jadi alas tumpuan adalah dasar alas untuk membuat tiang itu bisa berdiri tidak terlalu goyah gitu, walaupun nanti harus dipatok lagi, ya. Hanya beda kepala. Oke, begini. Kemungkinan tiangnya itu bahannya terbuat dari kayu akasia. Dalam build disebut akasia. Mungkin di dalam LAI disebut kayu apa itu? Kayu penaga ya. Oke, sama seperti tiang tabir di ruang Maha Kudus. Hanya beda kepala dan alas tumpuannya. Coba kita baca tiang tabir ya. Untuk menggantung tabir itu dibuatnya 4 tiang kayu akasia yang disalut dengan emas. Ya, beserta kaitan-kaitannya juga dari emas dan seterusnya dari emas. Jadi kalau di ruang Maha Kudus itu dari emas. Oke? Nah, disalut oleh emas maksudnya. Kayu akasia disalut oleh emas. Tapi di pelataran tabernakel kayunya tidak disalut apapun. Hanya kepalanya, bagian kepalanya disalut perak. Alas tumpuannya terbuat dari tembaga. Oke ya, bisa dipahami? Ini masih data-data. Nah, sekarang saya bikin perbedaan. Saya tampilkan perbedaan antara tiang di pelataran, kemudian tiang di ruang kudus, dan tiang di ruang maha kudus. Begini bedanya. Kalau tiang di pelataran, kayunya adalah kayu akasia, ya, tidak tanpa salutan, kepalanya disalut perak, dan alas tumpuannya dari tembaga. Sedangkan tiang di pintu kemah
di ruang kudus, kepalanya disalut emas, tiangnya disalut emas, namun alas tumpuannya tetap tembaga. Oke, itu bedanya. Nah, di sini kan kepalanya perak, ini emas. Kemudian di ruang Maha Kudus, apa yang membedakan lagi? Tiangnya disalut emas, ya, kayunya disalut emas, kepalanya disalut emas, dan alas tumpuannya berbeda dari yang di pintu kemah. Ini dari perak, sedangkan di pintu kemah dari tembaga. Nah, ini ayat-ayatnya, saudara, yang perbedaannya ya, untuk membedakan. Baik, sekarang pada kepala tiang itu ada 4 pengait. 2 pengait untuk penyambung dan 2 pengait untuk tali patok. Saudara, tangan saudara coba jari telunjuk saudara, saudara bengkokkan begini ya. Nah, ini pengait, ini pengait ya. Pengait itu mestinya saya beli tapi susah sih ya. Itu bisa dibaut, dimur untuk taruh cantolan apa gitu ya di rumah saudara. Oke, nah pengait semacam itu. Coba kita baca dulu ayatnya deh ya. Ayatnya, atau ini gambarnya dulu saudaraku. Di sini hanya kelihatan 1 pengait ya, ini pengait, ya pengait. Dan pengait ini nanti akan ketemu dengan penyambung, ini penyambung. Penyambung itu bentuknya hanya bulat saja, lobang bulat begitu nanti masuk ke pengait seperti ini ya. Tetapi di sini pun di sebelah kanan ya, oke, di sebelah kanan itu ada pengait yang nanti akan dihubungkan dengan tali ke patok. Di sebelah kiri juga ada pengait yang dihubungkan dengan tali ke patok. Sedangkan di sebelah belakangnya dari pengait yang ini, di sana, itu ada pengait lagi. Jadi 1 kepala ada 4 pengait ya, ada 4 pengait. Ingat baik-baik saudara-saudara, oke? Nah, ini dia gambarannya. Lalu ayatnya sekarang. Haruslah seluruh tiang sekeliling pelataran itu saling tersambung dengan perak, kaitan-kaitannya dari perak dan alas-alas tumpuannya dari tembaga. Nah, saudara, jadi sama seperti salutannya kepalanya dari perak, maka kaitan-kaitan juga dari perak, alas tumpuannya saja yang dari tembaga. Ya. Baik, kemudian pasal 38 ayat 17 Keluaran. Alas-alas tumpuan untuk tiang-tiang itu dari tembaga, kaitan-kaitan dan penyambung-penyambungnya dari perak, dan pelapis kepala-kepalanya dari perak. Dan seluruh tiang pelataran ini saling tersambung dengan perak. Nah, jadi di bagian atas semuanya perak. Di bagian bawah tembaga. Itu di pelataran. Masih data-data pelataran sedikit lagi. Pada setiap penyambung itu digantungkan layar berupa kain linen. Jadi penyambung, yang dimaksud penyambung, saudara bayangkan rel gorden saudara, itu penyambung. Ya, pada penyambung itu digantungkan layar berupa kain linen. Nah, ya, Keluaran 38 ayat 16. Jadi seluruh panjang layar kain linen tersebut berapa meter? Kain linennya 280 hasta, bukan meter ya. 280 hasta. Mengapa? Karena 100 hasta di sisi utara ditambah 100 hasta di sisi selatan ditambah 50 hasta di sisi barat ditambah 30 hasta di sisi timur. Kenapa cuma 30? Karena 20-nya adalah kain pintu gerbang. Itu berbeda karena ini dipintal dengan benang warna-warni. Sedangkan yang 30 hasta ini di timur ini benar-benar putih. Ini di kanan kirinya saja. Lalu tingginya layar berapa hasta? 5 hasta. Keluaran 27 ayat 18. Ya, kita baca dulu Keluaran 38 ayat 16. Seluruh layar sekeliling pelataran itu adalah linen halus yang dipintal. Jadi warnanya putih ya kalau linen itu. Warnanya putih begini ya. Oke. Nah, baik, sekarang kita membaca lagi bahwa di sisi di utara dan selatan itu ada 100 hasta, di sisi barat 50 hasta, tapi di sisi timur 30 hasta kain itu. Panjang pelataran itu haruslah 100 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 5 hasta. Terbuat dari linen halus yang dipintal dengan alas tumpuannya dari tembaga. Nah, ini nggak ada penjelasan bagaimana di sebelah timur itu terdiri dari 30 dan 20 untuk pintu gerbang yang berwarna-warni ya. Tapi kita bisa membayangkan itu. Baik, selanjutnya mari. Tiang-tiang dikukuhkan dengan tali
yang diikatkan ke patok-patok dari tembaga yang ditancapkan ke tanah. Keluaran 27 ayat 19b, semua patoknya dan semua patok untuk pelataran harusnya terbuat dari tembaga. Jadi ada patok yang ditancapkan ke tanah. Patok itu diikat dengan tali, dihubungkan ke pengait yang ada di kepala tiang. Oke? 35 ayat 18, patok-patok tabernakel, patok-patok pelataran, tali-talinya. Jadi ada keterangan tentang patok-patok. Nah, ini gambarnya. Jelas ya? Coba lihat tiang yang ini nih, tiang yang ini nih, yang ini ya, oke ya. Tiang ini punya penyambung ke kiri, punya penyambung ke kanan, dan penyambung itu bisa nempel karena adanya pengait di sini. Di sini ada pengait, di sebelah belakangnya juga ada pengait. Ini juga pengait, tapi dihubungkan dengan tali. Tali kemudian ke patok, itu ada patok dari tembaga ya. Oke? Dan di belakang sana pun ada tali yang dikaitkan dengan patok ke tanah. Di belakang sana tidak terlihat ya. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya saudara-saudaraku. Alasnya dari tembaga, kepala tiang ini, kepala tiang pagar pelataran dilapis oleh perak. Jelas ya? Baik, berikutnya. Pada sisi sebelah timur pelataran, nah di tengah-tengah itu dibuat pintu gerbang. Kita sudah tahu yaitu ya, lebarnya 20 hasta. Sehingga jarak antara pagar utara dan selatan ke pintu gerbang masing-masing 15 hasta. Jadi yang berwarna putih itu 15 hasta di kiri, 15 hasta di kanan. Totalnya 30 hasta. Keluaran 38 ayat 15. Begitu juga pada sisi gerbang lainnya. Jadi baik di sisi sini maupun di sisi sana ada layar-layar 15 hasta. Tiang-tiangnya 3 dan alas tumpuannya pun 3. Coba lihat gambarnya supaya lebih jelas deh. Ini kain putih, ya. Ini 15 hasta. Ini kain putih, ini 15 hasta. Dari sebelah utara menuju ke pintu gerbang dari sisi utara ini 15 hasta kain putihnya. Sedangkan ini kain berwarna-warni. Adanya 20 hasta, ya. Dan tiangnya untuk yang kain putih ini ada 3. 1, 2, 3. Ini udah tiang untuk pintu gerbang ya. Tiang pintu gerbang ada 4. 1, 2, 3, 4. Tiang untuk yang dari utara ke pintu gerbang 1, 2, 3. Tiangnya ada 3. Panjangnya 15 hasta. Jelas saudara-saudara? Oke, dari gambaran saya harap itu jelas. Sekarang mari setelah data-data pelataran ya, sekarang kita ke maknanya yang pertama. Jadi maknanya yang pertama, makna pertama pelataran kita ambil dari fungsi pagar pelataran. Fungsi pagar pelataran. Fungsinya adalah memisahkan tabernakel dari keadaan luar di sekelilingnya. Jadi fungsi pagar pelataran tabernakel itu memisahkan atau menjadi batas tabernakel dengan keadaan luar di sekelilingnya. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang tidak layak, ya, apakah itu binatang atau manusia yang tidak layak, itu tidak dapat masuk ke dalam tempat kudus Tuhan itu, ya. Jadi ini pagar berfungsi sebagai pembatas, ya, sebagai pembatas yang membatasi antara apa yang ada di dalam dengan apa yang ada di luar. Sehingga apa-apa yang ada di luar, kalau dia tidak layak, apakah binatang atau orang asing, maka dia tidak bisa menghampiri tabernakel. Oke? Nah itu nomor 1 sekarang. Sebagaimana hadirat Tuhan yang tidak boleh didekati dengan sembarangan, ya. Keluaran 19 ayat 11, 12, dan 13 itu menyatakan demikian. Coba kita baca. Bersiaplah pada hari ketiga, sebab hari ketiga Yahweh akan turun di hadapan seluruh umat Israel di Gunung Sinai. Ayat 12, engkau harus menetapkan batas di sekeliling bangsa Israel. Jadi dan sejak dulu Tuhan sudah menetapkan batas gitu sebelum membuat tabernakel, hadirat Tuhan itu harus tetap dibatasi ya. Waspadalah kamu yang mendaki gunung itu atau menjamah perbatasannya, sebab setiap orang yang menyentuh gunung ini ia pasti mati. Nah, ayat 13. Tidak satu tangan pun boleh menyentuhnya, sebab ia pasti akan dirajam atau langsung dipanah, apakah binatang atau orang. Ia tidak akan dibiarkan hidup. Pada saat sangkakala berbunyi panjang, barulah orang-orang Israel boleh mendaki gunung itu. Nah, jadi ada peraturannya ya, kapan boleh mendekati, kapan tidak boleh. Begitupun orang-orang asing yang coba mendekat pada tabernakel, mereka itu bisa celaka.
Dalam Bilangan 1 ayat yang ke-51b dikatakan, dan ketika tabernakel akan dipasang, juga orang-orang Lewi lah yang harus mendirikannya. Bahkan jika ada orang-orang asing mendekati tabernakel, maka ia harus dihukum mati. Nah, makanya pagar itu sangat penting untuk membatasi supaya mereka tidak masuk ke dalam tabernakel orang asing itu. Oke? Demikian juga pasal 3 ayat 38b dikatakan, sedangkan orang asing yang mendekat haruslah ia dihukum mati. Saudara-saudara, jadi lihat ya, memisahkan itu fungsi pertama. Yang kedua, dalam perjanjian lama, pelataran itu hanya tersedia bagi orang Israel yang disebut sebagai pilihan atau orang-orang yang ditanam Tuhan. Mazmur 65 ayat 4 ini bicara tentang orang Israel. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Itu bangsa pilihan. Yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami dipuaskan dengan kebaikan dari bait-Mu, yang di tempat kudus-Mu yang suci. Ya, oke? Dan pasal 92 ayat 13 kitab Mazmur juga mengatakan, mereka yang ditanam di bait Yahweh akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Dulu ayat-ayat dalam kitab Mazmur ini dalam perjanjian lama, sepanjang perjanjian lama sampai kitab Maleakhi hanya berlaku untuk orang Israel. Namun ternyata ada nubuatan dalam Mazmur 100 ayat yang keempat. Begini bunyinya. Masukilah gerbangnya dengan ucapan syukur, pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, berkatilah namanya. Nah, ada nubuatan untuk memasuki gerbangnya. Jadi kita bersyukur ada nubuatan tentang adanya pintu gerbang yang dapat dimasuki. Siapa itu pintu gerbang dalam pelajaran yang lalu? Pintu gerbang adalah Yesus Kristus. Dia pintu keselamatan. Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, serta mendapatkan padang rumput. Jadi pelataran sekarang untuk zaman anugerah ini tersedia bagi bangsa-bangsa. Sejak Yesus menyatakan, akulah pintu. Jadi pintu gerbang itu adalah Yesus sendiri. Maka keselamatan datang kepada bangsa-bangsa. Roma 9 ayat 30, nah Yesus itu jadi pintu, maka semua orang bisa mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Ya, Roma 9 ayat 30. Lalu, apa yang akan kita katakan? Bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah memperoleh kebenaran. Yakni kebenaran atas dasar iman. Karena iman, karena percaya, maka pintu gerbang itu menjadi pintu iman bagi kita. Pintu kepada iman buat kita, ya. Iman kepada anugerah. Oke. Nah, saudara-saudara, yang ketiga sekarang. Dari fungsi pagarnya saja kita dapatkan ada 3 makna yang luar biasa. Yang ketiga, Tuhan menghendaki perpisahan yang tegas antara gerejanya dengan dunia. Yohanes 15 ayat 19, jadi pagar pelataran itu sedang membayangkan atau sedang berbicara bahwa sebagai gereja, orang-orang yang di dalam itu adalah kan orang bangsa-bangsa yang terpilih sekarang. Oke, gereja Tuhan. Nah, sebagai gereja kita harus terpisah dari keadaan dunia. Nah, Yohanes 15 ayat 19 mengatakan begini, jika kamu milik dunia, tentu dunia akan mengasihi miliknya. Namun karena kamu bukan milik dunia, melainkan aku telah mengambil kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Nah, saudara-saudara, jadi pasal 17 ayat 16 juga mengatakan, mereka bukan milik dunia. Tuhan berdoa kepada Bapa, Bapa, murid-muridku, termasuk kita semua orang percaya, bukan milik dunia, sama seperti aku bukan milik dunia. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak beriman. Lihat kontras ya, saudaraku. Sebab kemitraan apakah yang ada antara kebenaran dan kedurhakaan? Dan persekutuan apakah yang ada antara terang dengan gelap? Gitu ya. Efesus 5 ayat 11 mengatakan, janganlah bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaan kegelapan yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, tempelaklah semuanya itu. Nah, saudara, jadi apa yang seharusnya adalah gereja ya itu harus mengasingkan diri. Bukan supaya bukan supaya gereja mengasingkan diri, tetapi supaya gereja tidak meneladani dunia. Sebab gereja yang harus memengaruhi dunia, ya, bukan sebaliknya. Walaupun ada pagar, bukan berarti kita mengasingkan diri. Ingat, sebagai orang Kristen, saudara adalah surat terbuka. Saudara harus memberitahu kepada dunia, tapi saudara tidak boleh meneladani dunia. Itu yang dimaksud Roma 12 ayat 2.
Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan pikiranmu, supaya kamu dapat membuktikan apa kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna. Bapak Ibu, bolehkah saya tambah beberapa menit lagi, karena tadi kehilangan beberapa menit ya. Saya tambah saja sedikit ya. Ya, boleh. Sekarang kita masuk pada makna yang kedua, pelataran. Yaitu terambil dari luas pelataran. Maknanya itu terambil dari luas pelataran dan luas layar pelataran. Oke. Luas pelataran itu 100 kali 50 hasta, yaitu 5.000 hasta persegi. 100 kali 50 hasta, 5.000 hasta persegi. Ya, apa maknanya nih? Ini 5.000 artinya 1.000 kali 5 atau 5 kali 1.000. 5 dalam pelajaran yang lalu adalah angka anugerah. Luka Tuhan Yesus ada 5, di tangan 1, di kaki 1, di lambung 1, udah 3, kemudian di kepala 1, di punggung 1, ada 5 ya. Oke. Dan 5.000 artinya anugerah Tuhan itu berkelipatan ribuan. Artinya apa? Artinya sangat besar sekali bagi setiap orang. Nah, hal itu dibuktikan Tuhan dengan adanya mezbah kurban bakaran di pelataran. Justru pelataran ini yang luasnya 5.000 hasta yang menggambarkan anugerah Tuhan yang besar. Di dalamnya itu ada mezbah kurban bakaran. Apa itu mezbah kurban bakaran? Itu adalah tipologi dari salib. Salib adalah tempat Yesus dikurbankan untuk menebus umat manusia dari dosanya. 1 Petrus 2 ayat 24. Jadi begini, ini pelataran yang luasnya 5.000 hasta ini, 100 kali 50 hasta, 5.000 hasta persegi. Di dalamnya ternyata ada mezbah kurban bakaran. Ini adalah lambang dari salib, saudara-saudara. Tempat Yesus dikurbankan, ya. Tempat Yesus dikurbankan. Yesus berkurban di sini. Dia menyerahkan hidupnya. Darah dan dagingnya terpecah-pecah. Darahnya tercurah. 1 Petrus 2 ayat 24a mengatakan, dia sendiri telah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya dengan mati terhadap dosa, kita hidup dalam kebenaran. Nah, saudara, coba kita baca dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Sebab semua orang telah berdosa dan kurang kemuliaan Tuhan. Mereka hanya dapat dibenarkan secara cuma-cuma. Oleh apa? Oleh anugerah Tuhan. Melalui penebusan. Jadi anugerahnya itu bukan diberi begitu saja, tapi ada harga yang dibayar oleh Tuhan begitu mahal. Mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib, saudara-saudara. Itulah bukti besarnya anugerah Tuhan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Saya pikir saya akhiri dengan ini ya, sampai di sini karena sudah lewat cukup banyak. Baik, saudara-saudara, mungkin yang akan datang kita masuk pada bagian yang kedua. Baik. Dan sudah dikasih Tuhan, saya kembalikan lagi kepada Pak Roy. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Pak Pendeta Yahya Iskandar. Kita diberkati. Pak Roy, silakan. Ya. Saudara, kita akan mengakhiri pendalaman Alkitab malam hari ini. Nanti kita akan menyanyikan satu Shalom, pujian. Pak Roy. Ya, Om. Halo, Ya. Pak Roy. Salam, Om. Ya. Sudah, Om. Shalom, Pak Roy. Pak Roy. Oke. Ya, Om. Wah, Pak Roy belum menanggap. Sudah, Om. Dengar suara saya, tolong kasih jari kalau dengar. Angkat tangan. Saudara dengar suara saya? Dengar. Dengar, Om. Oke. Nah, ini Pak Roy kemana ya? Saya sudah selesai. Ada, Om. 25. Ada Om. Ada Om. Ya, ada Om. Sudah Om. Iya, Ya. sudah Om. Kelihatannya Om. Sudah Om. kurang dengar. Ya. Pak Yahya yang nggak dengar. Saudara, mari. Iya, Om Yahya yang nggak dengar. Iya. Ya, silakan Pak Roy, silakan. Ya. Baik, Om, mungkin bisa di top share dulu. Oke. Puji Tuhan, kita akan akhiri. Saya serahkan kepada Ibu Vera untuk mengangkat satu pujian. Nanti setelah pujian ini dengan hormat saya akan minta Ibu Pendeta Fajar akan memimpin kita dalam doa penutup. Kita bersyukur
karena Saudara, kita Don, anak-anaknya. silakan. Iya Om, iya Om. Kita bersyukur karena kita anak-anaknya diizinkan oleh Tuhan, diperbolehkan oleh Tuhan untuk kita masuk dalam ruangan Maha Kudus-Nya melalui Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian ini, ku masuk ruang Maha Kudus, dan kita mau menyembah Dia. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, buat namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Baik, kita akan satu dalam doa. Bisakah saya minta untuk Ibu Pendeta Tirsa akan pimpin kita dalam doa? Bisakah Ibu Tirsa pimpin kita dalam doa? Ibu Tirsa bisa pimpin dalam doa? Ya, silakan Ibu Tirsa. Oke. Saya Pak Pendeta Roy. Ya, silakan Ibu Tirsa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk saat malam ini Bapak. Kalau kami boleh bersama-sama belajar tentang tabernakel yang sudah dibawakan oleh hambanya Bapak Yaya Iskandar. Tuhan memberkati Bapak Yahya yang sudah membimbing kami selama ini di dalam pelajaran tabernakel. Dan kami semua buat hamba-hamba Tuhan yang saat ini boleh belajar bersama-sama tentang tabernakel, berikan kami kemampuan lebih lagi untuk memahami Tuhan, sehingga kami boleh juga mengajarkan itu kepada setiap jemaat kami dimanapun kami berada di pelayanan kami. Terima kasih untuk malam ini Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati jaringan kami supaya lebih lancar lagi. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih, Terima kasih. Bu Pendeta Tirsa. Terima kasih Om Yahya. Terima kasih Om Yahya. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Pak Yaya. Terima Ya. kasih, Terima kasih Om. Om.
Pak Joko. Ya, makasih Pak Yahya, Selamat Pak Roy, sore. Pak Gerso. Ya, semuanya. sama-sama. Pak Salam Salam. Pak Roy, Setiaji. semuanya saya Terima minta tanggapan. kasih. Tadi Ibu apakah Liti. suara saya terdengar atau Terdengar, Terdengar, Om. Pak. salah ya? Terdengar, Dengar, Pak. Pak. Dengar. Dengar, Pak. Dengar. Bagus, Pak. Dengar, Suaranya Pak Yahya. bagus. Saya dengar suara saudara. Sangat terdengar Sama jelas. sekali nggak dengar. Amin. Nah, Terdengar Pak, Iya. terdengar. Terdengar, Om. Entah kenapa. Kelihatannya feed 8-nya mungkin Om. Jaringannya nggak bagus. Mungkin V8-nya Om. V8 Om tadi yang Tolong kalau itu. misalnya suaranya cukup bagus, bisa kasih jempol Oh, bagus. suara Wah, saya. Bagus Om. Dengar tadi? Bagus. Oke. Suaranya Bagus. terdengar Om, Ya, bagus. oke. Baik, Thank you, baik. Om. Jadi nggak usah diulang minggu depan. Iya Om. Dilanjutkan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Yahya. Shalom. terima kasih. Sampai Leli, semuanya. ya, saudara. Terima kasih Pak Silakan. Yahya, Pak Roy. Thank Tuhan you. berkati, Pemirsa. terima kasih. Bapak Ibu semua, terima kasih. Tuhan berkati. Selamat malam. Tuhan Yesus Baik. berkati. Malam. Saya Tuhan pamit. berkati. Aku pamit dulu. Ya. Saya pamit. Ya, Ibu Fajar, Sampai Tuhan ketemu berkati. Jumat depan. Dan berkati Pak Gerso. Sampai ketemu Jumat Saya depan. terima kasih, ya. Pak Ribut. Pak Ribut, Pak Nathan, Tuhan berkati, dan Ibu Tri, Tuhan berkati. Sampai ketemu Jumat depan. Makasih. Oke. Sampai jumpa Jumat depan ya. Iya. Ya Pak Yahya, salam Pak. Saya pamit ya. Iya. Ya, Pak Yahya, Om. salam Pak. Baik, saudara-saudara, saya pamit juga ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Roy. Oke, Terima kasih pamit. semuanya. Bapak Yahya berkati. Sampai Jumat depan. Terima kasih Salam untuk pelayanannya Pak Yahya. Salam, salam.